Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak hadirin rahimakumullah. Hari ini kalau 10 Desember ini suka diperingati sebagai hari hak asasi manusia. Mungkin saya akan bahas masalah itu karena masalah human rights atau hak asasi manusia ini sekarang ya di samping sudah ada kementeriannya juga, ada Komnas HAM juga, dan ini juga sudah diajarkan di sekolah-sekolah. Anak-anak kita kalau sekolah mulai yang saya tahu mulai SMP ya, di kurikulum PKN itu sudah ada materi tentang hak asasi manusia. Nah, saya pikir itu menurut saya ini sudah menjadi kewajiban dari orang tua untuk memberikan pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban ya, agar anak-anak kita tidak keliru apa yang disebut hak, apa yang disebut dengan kewajiban. Karena masalah hak ini sesuatu yang harus ditunaikan ya. Kita ada istilah dalam bahasa kita pihak ya, para pihak satu, pihak dua. Ada pakar bahasa yang menyebut bahasa Indonesia pihak itu dari kata Arab fihi hakun. Di dalamnya ada kebenaran atau hak. Jadi hak ini unik ya. Hukukullah, hak-hak Allah. Hukukul ibad, hak-hak manusia, hak-hak hamba ya. Di dalam sebuah hadis di Arba'in Nawawiyah itu ada kisah tentang Mu'adz bin Jabal yang ditanya diberitahu oleh Rasulullah ada apa hak-hak Allah ya, hak Allah ini yang harus dipenuhi oleh kita semua adalah menyembah Allah semata, tidak menyebutkan Allah dengan yang lain. Itu hak Allah. Artinya kalau ada manusia yang menyebutkan Allah ya, menyembah Allah dan menyembah yang lain ya, itu berarti dia merampas hak Allah. Kemudian kalau hak Allah itu ditunaikan kata Rasulullah, maka manusia berhak mendapatkan haknya. Haknya apa? Haknya dia mendapatkan surga ya, jadi hubungan kita dengan Allah itu ada yang harus ditunaikan. Ada hak Allah, ada hak hamba. Nah, mengetahui batas-batas masing-masing hak inilah yang sangat penting ya. Hak anak, hak orang tua, hak guru, hak murid ya, hak penguasa, hak rakyat. Nah, itu harus diketahui ya. Itu hududullah, itu batas-batas yang ditentukan Allah. Nah, itulah yang sebetulnya sering kita bahas sebagai adab. Jadi mengerti kadar batas sesuatu dengan tepat, itu adab. Nah, kaitannya dengan pemikiran kontemporer sekarang ini, yang sekarang yang berkembang ini karena batas-batas ini tidak diketahui ya, akhirnya menimbulkan kerancuan. Sebagai contoh adalah ini isu yang sedang ramai ya, di Bandung. Apa itu? Saya baca di berbagai media ada kelompok Kristen yang menyelenggarakan satu KKR, kebaktian dan kebangkitan rohani di gedung Sabuga di ITB. Kemudian kan diminta untuk dihentikan ya, baik bahasa di media dibubarkan dengan paksa ya, dan seterusnya sampai menimbulkan ini isu yang mendunia gitu. Nah, alasannya ini hak beragama ya, tokoh-tokoh kita pun sudah mengatakan itu hak beragama. Nah, ini yang juga perlu kalau kita lihat dari sudut pandang Islam ya. Apakah setiap agama itu punya hak kan, untuk mengekspresikan agamanya? Kalau kita sebagai orang Muslim, kita punya hak dan kita punya kewajiban. Kewajiban orang Muslim adalah misalnya
sesuatu yang tidak benar, dan itu dinyatakan dengan terang-terangan. Al-munkar itu bukan kemaksiatan yang tersembunyi, tapi kemaksiatan yang sudah terang-terangan. Ya. Jadi kalau orang itu minum khamr masih malu di rumah, itu kategorinya dia maksiat. Ya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan dia masih aib bagi dirinya. Ya, tapi kalau dia sudah minum khamr sambil di jalan, ya, menampakkan kemungkarannya itu, ya, maka itu bukan maksiat, itu sudah mungkar. Maka kita kena kewajiban untuk mengubahnya. Ya, kalau kita mampu dengan kekuasaan, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati, itulah selama-lamanya iman. Sama dengan sekarang, ya, orang menyebarkan paham yang tidak benar. Misalnya ada sinetron di TV, ya, yang mengajarkan tentang pergaulan bebas di kalangan remaja, ya, bahwa pacaran itu adalah solusi, ya, untuk anak-anak prestasinya naik. Kira-kira muatan yang dikandung di sinetron itu begitu. Jadi semakin dari hasil survei misalnya, ya, ternyata yang prestasinya bagus itu yang siswa yang pacaran, ya, yang prestasinya nggak bagus siswa yang jomblo. Nah ini mungkar, ya, ini mungkar. Nah, makanya kalau itu disiarkan, maka kita kaum muslimin kena kewajiban ubah itu dengan tanganmu, gitu ya. Kalau kamu nggak mampu, kamu nggak kuasa, ya dengan lisan. Ya sekarang saat ada media sosial, ya bisa kita gunakan untuk itu. Ya, itu wajib. Kalau semua kita nggak melaksanakan, kita dosa semua. Ya, al-munkar itu dibiarkan. Nah, kemungkaran yang paling besar dalam pandangan Islam itu adalah syirik, dosa syirik. Oleh karena itu, kalau di dalam sejarah Islam dulu, ya, di masa Umar bin Khattab lalu ada namanya Asyurut al-Umayyah, perjanjian Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai kepala negara dengan pihak Nasrani. Ya, jadi Islam itu menjamin kebebasan beragama, ya, tetapi tidak sepenuhnya bebas orang untuk menyebarkan kemusyrikan, kemungkaran. Itu nggak boleh. Sampai sekarang di negeri Islam juga begitu. Di Malaysia aja nggak boleh. Kalau kita di TV Malaysia nggak ada siaran agama Kristen, nggak ada. Ya, di Qatar, di Afghanistan, itu kalau orang misionaris menyebar agamanya ditangkap. Di Brunei sekarang begitu juga. Ada misionaris diusir, dia ditangkap. Karena itu dalam pandangan Islam, ya, itu mungkar. Nah, oleh karena itu hal seperti ini nggak bisa dilihat dengan kacamata human right. Nah, orang yang sekarang belajar kacamata yang diajari hak asasi manusia itu, kalau kitab sucinya deklarasi masalah asasi manusia, dia kacamatanya netral, nggak pakai kacamata Quran lagi, kacamata hadis enggak. Dia berdiri netral, ya, dia lihat, dia letakkan Islam di sini, Kristen di sini, Hindu di sini, di depan dia, di luar semua agama. Dia mengatakan semuanya ini bebas, harus diberikan hak yang sama. Nah, ketika dia berpikir begitu, sebetulnya dia sudah keluar dari Islam. Ya, dia sudah tidak menggunakan cara berpikir Islam lagi. Jadi dia bilang orang Islam cara berpikir sama, orang Islam punya hak siaran agama di TV. Nah, yang lain juga punya hak yang sama. Ya, boleh. Ya, karena ini misalnya kan waktu bulan puasa orang Islam punya hak, ya, siaran agama di TV sebulan, Ramadan selama sebulan kemudian bulan Ramadan. Nah sekarang Desember nih, ya, itu giliran orang Kristen punya hak juga sebulan, gitu ya, untuk menyiarkan agama. Dalam pandangan Islam, saya nggak lihat dari pandangan realitas kita nanti, ya. Karena kalau kita Muslim, maka kewajiban kita berpikir sebagai Muslim. Ya. Di sini yang harus kita sangat berhati-hati, karena kadang-kadang ada hal-hal yang antara Islam, ya, dengan realitas ini nggak sama, ya, sehingga mudah anak-anak kita bisa berpikir yang
keluar dari cara berpikir Islam. Ya. Ya, saya pernah anak saya bertanya, kan adil dong kalau orang Islam boleh menyebarkan agamanya, orang lain juga boleh gitu. Ya. Nah, kalau orang Islam boleh begini, yang lain juga boleh. Nah ini kamu berpikir dari sudut mana? Ya, sebab kalau saya orang Muslim, maka saya tidak akan mengatakan bahwa antara tauhid dan syirik itu diberikan hak yang sama. Nah itu. Ya. Jadi ada mahasiswa saya S3 ini lagi nulis disertasi tentang pendidikan multikulturalisme di madrasah Sanawiyah. Kebetulan Kementerian Agama mengeluarkan buku itu, buku panduan multikulturalisme. Ya, di Cibinong. Jadi itu dari Kementerian Agama Pusat. Ternyata pendidikan multikulturalisme itu sudah diajarkan di madrasah-madrasah. Ada bukunya. Terus dia meneliti. Ya, saya lihat bukunya. Coba kamu cek lagi apa yang multikulturalisme itu. Dia bilang multikultur budaya yang banyak. Gak begitu, coba lihat lagi apa definisinya. Ternyata definisinya pendidikan multikulturalisme itu yang dimaksud itu adalah pendidikan yang menjamin ya, hak-hak setiap warga negara untuk diakui sebagai negara tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, ras, agama. Ya, jadi hak-hak tiap agama itu harus semuanya sama. Ya, ini adalah yang diajarkan, yang anehnya ini diajarkan melalui pendidikan agama Islam. Jadi sudah masuk dalam kurikulum pendidikan agama Islam, tapi bukunya terpisah. Bukunya terpisah. Nah, saya bilang ke mahasiswa, coba cek lagi, apa betul nggak ajaran Islam seperti itu? Ya, kalau kita di dalam Islam itu soal suku, bangsa, ras sudah selesai. Kita tidak boleh orang Muslim beda-bedakan itu. Ya, tidak boleh. Jadi kadang-kadang ada juga seorang tokoh yang saya bosan karena dia mengatakan partai kami tidak memilih si A bukan karena faktor sara. Saya bosan beliau, saya tandai apa betul begitu? Kan kita ini orang Islam. Sara itu ada suku, agama, ras dan antar golongan. Kalau saya tidak memilih seseorang, maka pertimbangan saya adalah Islam. Saya orang Islam. Islam boleh nggak saya pilih? Ya, itu pertimbangan bukan karena faktor dia beda suku, bukan karena dia beda partai, ya, tapi yang paling utama adalah menurut Islam ya, ini layak nggak dipilih, ini boleh nggak dipilih. Gitu. Nah, cara pandang ini, sebab di situ ada sara, ada A-nya. Ya, kalau dia tokoh hebat gitu ya, terkenal, dia mengatakan partai kami tidak itu bukan karena sara. Nah, berarti bukan karena agama dong. Di dalam sara itu ada unsur agama. Jadi kadang-kadang ini soalnya sara itu sudah dipandang jelek. Gitu. Jadi kamu milih sesuatu jangan karena agama. Nah ini nggak benar. Maksudnya kalau kita milih atau tidak milih sebagai orang Muslim ya karena agama. Karena agama kita Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Ya. Mulai dari bagaimana kita masuk kamar mandi itu diatur oleh agama. Bagaimana kemudian memilih pemimpin nggak diatur oleh agama, nggak mungkin. Ya, ada aturan yang sangat jelas. Ya, bahkan para ulama kita dulu menulis kitab-kitab fiqh siasah dengan sangat jelas. Ya, jadi itu namanya worldview sekali lagi. Itu worldview yang disebut dengan Weltanschauung. Weltanschauung itu cara pandang, cara kita melihat masalah. Itu pakai cara berpikir apa? Kita ini orang Muslim, ya pakailah Islam. Ya, syahadat kita itu kita gunakan untuk kita berpikir. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan beragama, ya, kacamata yang kita pakai itu ya kacamata Quran. Ya, bebasnya apa? Ya, kalau orang, kami menjamin Anda ibadah, kita nggak boleh ganggu. Ya, itu dijamin. Bahkan ketika Konstantinopel ditaklukkan Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 1453, ya, itu apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih kemudian tidak menghancurkan seluruh gereja, ya, tapi dikurangi jumlahnya. Ya, kemudian banyak bangunan-bangunan gereja dibuka fungsinya. Ya,
itu disiapkan di Turki Utsmani itu selama 500 tahun berkuasa. Orang-orang Yahudi saja dijamin haknya, malah orang Yahudi itu dikasih hak ya untuk menjalankan agamanya. Bahkan orang Yahudi dan Kristen diberikan pengadilan sendiri. Nah, itu orang Barat aja nggak berani kasih sampai sekarang ini pengadilan tersendiri bagi orang Islam. Jadi silakan mereka, kalau mereka punya preferensi dikasih haknya ya untuk pengadilan mereka untuk dalam urusan agama mereka. Ya, itu boleh. Islam itu menjamin itu. Tetapi yang tadi asyurut al-umariyah, syarat-syarat umar, yang disebut syarat-syarat umar itu apa? Salah satunya adalah Anda boleh beribadah, tapi jangan menyebarkan agama Anda kepada orang Islam. Nah, itu nggak boleh. Sebab kalau Anda menyebarkan ajaran-ajaran syirik ini kepada orang musyrik, itu mungkar. Ya, itu tidak boleh. Ya, jadi kalau orang Muslim sekarang berjuang ya untuk menjaga akidahnya, ya, agar tidak diserang, ya, dimurtadkan, itu haknya orang Islam, bahkan kewajibannya orang Islam. Ya, seperti misalnya begini, di dalam hak asasi manusia sekarang, mengoreksi penguasa itu disebut hak rakyat. Rakyat punya hak untuk mengoreksi penguasa. Di dalam Islam, mengoreksi penguasa bukan hanya hak, tapi kewajiban. Afdhalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair, kata Rasulullah. Jihad yang utama itu adalah menyampaikan kata-kata yang benar, ya, kalimatul haq inda sultanil jair, pada penguasa yang berdosa, penguasa yang salah. Itu wajib. Nah ini adalah dulu kita harus menjaga betul hak-hak ini. Di mana batasnya itu? Ya, batas antara kita, hak kita itu di mana? Ada kisah terkenal di sahabat Rasulullah itu. Kita mengenal salah satu sahabat Nabi yang utama itu kan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini sahabat yang berasal dari Persia, dari Iran. Dan dulunya Salman ini beragama Majusi. Ya, orang tuanya itu juga tokoh Majusi, penyembah api. Ya, jadi Zoroastrian. Kisah Salman masuk Islam ini cukup menarik kalau kita perhatikan. Salman ini orang yang berpikir, dia cerdas. Ya, dia dari Majusi itu dia belum mengenal agama Kristen dari situ. Akhirnya setelah dia teliti, dia bilang ini lebih baik daripada agama saya. Salman akhirnya pindah Kristen. Gitu. Terus dia dari satu agama Kristen pindah ke beberapa sektor, pindah lagi. Jadi dia itu setiap berguru soal Kristen, pendetanya mati, kemudian dia pindah lagi, gitu. Pindah lagi sampai terakhir. Pendeta dia yang terakhir itu mengatakan pada Salman, ini sudah zaman keluarnya Nabi yang terakhir. Ciri-cirinya disebutkan, ya, ciri-ciri Nabi yang terakhir itu disebutkan oleh pendeta ini, ya, gurunya siapa? Salman Al-Farisi. Nah, akhirnya Salman ini dia seorang kuat sekali, tekadnya untuk mencari kebenaran. Dia cari, dia nggak tahu tempatnya di mana, nggak dikasih lokasinya. Tapi dia mencari itu. Nah, dalam pencarian itu, ya, Salman Al-Farisi ini justru dirampok di tengah jalan, dirampok, hartanya dirampas, bahkan dirinya juga dirampas kemerdekaannya. Dia dijadikan budak. Nah inilah Allah menunjukkan Salman kemudian tidaklah Salman itu dijual kepada orang dia sering. Jadi dia bawa ke Madinah. Nah ketika Salman datang ke Madinah, nggak lama kemudian pas Rasulullah itu hijrah. Gitu, kisahnya. Padahal orang kalau dijual kemerdekaannya jadi budak sudah nggak punya hak. Dia nggak bisa menentukan dia ikut aja kemana. Ya itu jadi menjadi finalnya dia tahu sebulan. Siapa yang bersungguh-sungguh cari jalanku, Allah sungguh pasti akan tunjukkan jalan. Lagi saya Salman, akhirnya kita tahu Salman Al-Farisi ini masuk Islam. Ya, setelah menguji misalnya diberitahu bahwa Nabi yang terakhir ini dia tidak berani masuk surga. Diteskan oleh Salman, Rasulullah itu kan dikasih sedekah, ternyata betul tidak dimakan, so dikasih pada sahabat. Terus dikasih lagi, tapi dia menerima hadiah. Gitu. Benar dikasih hadiah, Rasulullah mau terima.
Terus ada tanda kenabian di punggung Rasulullah. Jadi ciri-ciri itu yang ditunjukkan oleh pendeta gurunya Salman Al-Farisi tadi itu benar. Akhirnya Salman masuk Islam. Ya. Nah kita tahu Salman Al-Farisi itu kan saudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Darda. Abu Darda ini seorang sahabat yang warok, ya, tukang ibadah. Ibadahnya luar biasa Abu Darda ini. Sampai istrinya itu kurang diperhatikan. Suatu ketika Salman ini melihat istri Abu Darda ini lusuh, bajunya kotor gitu ya. Nah ini kalau persahabatan itu sampai begitu ya. Dan akhirnya Salman akur, kenapa? Kata istri Salman, istri Abu Darda, aku enggak. Buat apa aku berdandan sama Abu Darda itu enggak peduli sama aku. Ya, jadi istrinya aja saking semangat ibadahnya gitu sampai istrinya ditelantarkan. Nah itulah akhirnya Salman suatu ketika menginap di rumah Abu Darda. Betul, Abu Darda luar biasa, habis sholat isya tidur sebentar sudah bangun. Ya baru kira-kira berapa saat bangun ibadah. Terus Salman harus dicegah Abu Darda ini suruh tidur dulu. Ya, nanti masih tengah malam, masih lama. Ya, bangun lagi. Ya, mau sholat lagi, dicegah lagi belum nanti malam. Ya, baru setelah lewat tengah malam, ya, 2/3 malam, baru kemudian Salman bersama-sama Abu Darda untuk sholat lain. Nah, diberitahulah Abu Darda oleh Salman, ya, bahwa diri kamu itu punya hak, Allah juga punya hak, istri kamu juga punya hak. Ya, jadi masing-masing itu ditunaikanlah haknya. Itu namanya adil, itu namanya beradab. Ya, jadi jangan kita timpang. Ya, kadang-kadang kita itu cenderung begitu ya, kalau senang dengan sesuatu, ya, itu cenderung untuk menzalimi yang lain. Ya, lagi senang ibadah seperti tadi kan ada kisah 3 sahabat Rasulullah. Ya, satu nggak sekolah terus nggak mau tidur. Ya, satu mau puasa terus, lagi semangatnya puasa. Ya, akhirnya nggak buka. Satu lagi saking semangat ibadah nggak mau kawin. Itu ditegur sama Rasulullah. Ya, masing-masing itu ada haknya yang harus ditunaikan. Nah itu, jadi hak kita itu ada istilah hak di dalam agama kita ada memang. Ya, tapi hak itu yang menentukan Allah, bukan kita. Batasan-batasan tadi itu hak itu bukan kemauan kita. Nah ini sekarang kalau kita tidak mengerti hak ini, akhirnya kita menentukan hak itu berdasarkan perasaan. Contoh dalam pendidikan, ya. Rasulullah bersabda, hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yuhsina murdi'ahu wa yuhsina adabahu. Hak anak atas orang tuanya, ya, adalah ayyuhsina ismahu. Ya, orang tua harus memberikan nama yang baik. Ya, tadi kewajiban orang tua ini berikan nama yang baik. Wa yuhsina murdi'ahu, dan memberikan persusuan yang baik, ya, pengasuhan yang baik. Itu hak anak harus ditunaikan. Ya, nanti kalau enggak, anak bisa menuntut orang tuanya. Berarti dia enggak dapat haknya anak itu. Ya, karena dalam hadis bukan itu hak anak atas orang tua. Wa yusina adabahu, dan orang tua itu wajib memperbaiki adab anaknya. Ya, jadi anak kita ini harus diajari adab, harus tahu adab. Jadi kalau anak sampai tidak tahu adab, ya, apalagi adab pada Allah, adab pada Rasul, adab pada keluarga Rasulullah, adab pada sahabat Nabi, ya, adab kepada para ulama, ya, adab kepada guru, adab kepada orang tua, ya, adab sholat jamaah, ya, adab sholat Jumat misalnya, adab semua ini, itu hak yang hak anak itu untuk dia tahu. Artinya kalau anak nggak dapat haknya orang tua yang salah, ya akhirat nanti akan dituntut. Karena itu hak anak. Ya, jadi berarti orang tua itu tidak memberikan hak anak. Gitu. Jadi kalau saya lihat ini banyak orang tua yang kemudian berpikir seolah-olah dia memberikan hak anak itu ada yang menyekolahkan anak saja. Ya, pokoknya saya siapkan duit, ya, anak saya kirim ke sekolah yang bagus supaya dia nanti bisa menjadi orang. Ya. Ini sementara
adab anaknya dia nggak tahu, bahkan adab pada orang tuanya dia nggak tahu. Ya, bagaimana harus bersikap kepada orang tuanya, adab pada gurunya nggak tahu. Ini dosa. Ya, ini dosa. Nah, apa namanya? Berarti haknya belum ditunaikan untuk hak anak. Saya 2 hari yang lalu tanggal 8, tanggal 10 ya, lusa yang lalu itu hari Kamis saya pulang dari Kuala Lumpur. Saya mengunjungi beberapa lembaga pendidikan di sana. UTM, ada satu sekolah internasional Islamic School di Kuala Lumpur. Itu direkturnya orang Indonesia. Ya dulu saya kenal, tapi saya selama saya di Kuala Lumpur bertahun-tahun saya tidak pernah masuk ke sini. Ya, tapi karena saya ada keperluan untuk studi banding, ini saya datang. Apa sih kok orang mau? Karena di situ yang sekolah itu ada mahasiswa dari 49 negara. Siswanya ada 400-an. Yang siswa dari Indonesia itu ada 68 orang. Ya. Dan cukup mahal. Kalau nggak salah untuk O level ya. O level itu setelah SMP, karena dia Cambridge, kurikulum Cambridge. Itu sekitar 22.000 ringgit setahun. Ya, 22 itu sekitar 70 juta. Ya, biayanya setahun. Belum ujian O level itu. Nah, kalau kurikulum yang internasional begini, dia direkturnya cerita bagaimana ada seorang pejabat tinggi negara yang bawa anaknya di situ karena kecewa anaknya sekolah di sekolah internasional di Jakarta yang mahal hampir ratusan juta biayanya. Ternyata kok ijazahnya itu nggak ijazah Cambridge, tapi ijazah Tuturi katanya. Jadi saya baru paham juga ternyata ada pejabat yang berpikir sekolah hebat itu kalau ijazahnya ijazah Cambridge ya, O level atau A level gitu. Ya, saya print itu semua cara-cara apa sih maksudnya ijazah internasional ini. Ya. Sekarang maksud saya begini, jadi ada orang tua gitu ya, memperhatikan anaknya ini, karirnya gitu ya, tapi nggak diperhatikan bagaimana adab anaknya. Ya. Sholatnya benar nggak, ya. Ngajinya benar nggak, akidahnya benar nggak, akhlaknya benar nggak, itu yang utama sebenarnya. Sama seperti pemerintah kita sekarang, pemerintah ini wajib loh menjamin hak anak. Ya, saya gimana ini kewajiban saya juga harus mengirim surat ke pemerintah, karena ini perdebatan antara siapa Menteri Pendidikan Pak Muhadjir ya dengan Pak JK kelihatannya soal ujian nasional kan sekarang nggak putus akhirnya. Ya sudah bilang ada moratorium, Pak Jokowi sudah setuju, dibawa ke sidang kabinet, Pak JK menolak, dan dulu Pak JK tetap harus ada ujian nasional. Tapi rupanya yang menang Pak JK ini kelihatannya kuat juga Pak JK. Ya. Saya bayangin kalau debat ini ya, Pak JK dan Pak Jokowi menang mana? Ya, sidang kabinet. Jadi akhirnya sekarang moratorium, asalnya kan 2017 mau moratorium, paling enggak mungkin wewenangnya dipindah ya. Jadi yang ujian SMA nanti ke provinsi, SD SMP ke kabupaten gitu ya. Yang kita sedih ini ya, sekali. Sebetulnya kan kewajiban pemerintah itu memenuhi hak rakyatnya dalam pendidikan. Hak rakyat itu apa? Hak rakyat itu yang pertama, haknya tadi itu yang disebut hak itu kan dia tahu adab. Dan itu ada dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 31. Tujuan pendidikan kita adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Jadi kalau kita bicara ujian nasional, yang seharusnya dipentingkan itu bukannya matematika dulu, ya bahasa Inggris dulu, bahasa Indonesia dulu. Yang wajib pertama itu kan anak itu bisa sholat nggak, misalnya, ya. Anak itu bisa ngaji nggak? Ini untuk orang Islam, ya. Anak itu bisa ngaji nggak? Imannya benar nggak, akhlaknya benar nggak, itu yang harus standar kelulusan. Gitu. Jadi yang namanya standar SKL, ya, standar kompetensi lulusan itu yang pertama itu haknya anak itu ditunaikan. Hak anak ini, hak murid ini, hak warga negara ini menjadi kewajiban
pemerintah. Jadi yang salah orang memahami pemerintah itu hanyalah ini mengurusi manusia gitu ya, tapi nggak ngurusi agama. Karena teorinya sekarang ini manusia itu dianggap makhluk seperti kera, seperti monyet. Bagaimana dia nyaman hidupnya, nyaman perutnya, nyaman syahwatnya. Tapi untuk masalah akidahnya, akhlaknya, pemerintah nggak tanggung. Nah, ini yang keliru. Ya benar kata Rasulullah, al-imamu junnatun. Pemimpin itu adalah perisai, pelindung. Kullukum ra'in, setiap kamu itu pemimpin. Ya, jadi kalau dia kedudukan sebagai pemerintah nih, ya, misalnya Pak Wali Kota Depok lah, itu wajib itu. Dia harus, ya, nah ini nggak tahu berpikir nggak Pak seperti Idris, harus mewajibkan kalau bahwa semua anak Muslim ya di Depok ini gitu ya, itu harus bisa ngaji, lulus SD, harus bisa sholat. Kalau enggak, ya paling enggak negara itu buat kebijakan. Namanya negara itu juga buat kebijakan. Tahu bahwa kemudian kebijakannya dilanggar bukan soal ini, tapi dia harus tahu bahwa itu hak yang harus dia tunaikan, gitu ya. Apa namanya? Itu haknya rakyat, haknya orang Muslim untuk dia mendapatkan apa namanya pendidikan ya, yang memperbaiki adabnya tadi. Kita begitu, dimanapun juga kalau kita atasan, kita punya karyawan punya hak. Gitu. Kita wajib tunaikan. Kalau haknya tidak kita tunaikan, di akhirat nanti dituntut. Gitu. Di akhirat kan nanti ujungnya kita akan bertanggung jawab kan. Berarti kita nggak menunaikan hak kita. Jadi kalau sekarang bagi orang Barat yang namanya human rights, ya, hak asasi manusia, itu hak yang melekat pada dirinya. Kalau kita baca definisinya begitu, hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Bukan kalau kita hak yang melekat pada diri seorang yang ditetapkan oleh Allah SWT. Itu namanya hak. Jadi kalau salahnya orang memahami hak ya, akhirnya dia nggak ngerti bahwa ini haknya. Kalau kita orang tua, hak anak kita bukan hanya kasih makan, bukan hanya nyekolahkan, bukan hanya apa namanya memberi nama, ya, kasih gizi yang baik, pengasuhan yang baik, sampai adabnya yang ayo sini ada baru kita masuk. Itu hak anak. Ya, kalau tidak, kita orang tua tanggung jawab ya untuk memberikan haknya tadi. Ya, misalnya begini, ya, dan saya terus terang saya ceritakan anak saya ini, karena kemarin nggak ikut aksi 212, saya ikut semua gitu kan, istri ikut semua, dan menurut saya bilang ini penting. Karena itu udah mahasiswa, kamu harus ikut ya, karena ini belum tentu terjadi lagi. Ini bagian dari kepedulian. Kalau menurut saya, kita harus mengajak anak kita untuk peduli. Ini masalah umat ya. Nah, anak saya dengan berbagai alasan ya saya bilang ya kalau gitu mulai sekarang saya gak kirim uang ya, kecuali saya bilang kamu mau sholat di masjid, taat apa namanya, kamu aktif dalam dakwah, hak saya, karena dia sudah dewasa. Sebetulnya saya nggak ada kewajiban lagi karena dia sudah dewasa. Boleh kalau saya tidak memutus, karena dia nggak mau nurut ya sudah. Kalau kamu mau begitu kamu sendiri, gitu ya. Karena ya, ada kewajiban orang tua dalam surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimi sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Jadi wahai anakku, dirikanlah sholat. Kewajiban orang tua ya, kita wajib. Nah kalau kita artinya kalau kita diperintahkan oleh Rasulullah supaya anak kita sholat, berarti kan kita wajib mengajarkan anak kita bisa sholat, sholatnya harus benar gitu. Jadi kalau anak kita misalnya SD gitu, umur 10 tahun, kita harus dicek dia sholatnya benar nggak, bersucinya benar nggak, wudunya benar nggak, sujudnya benar nggak, rukuknya benar nggak, harus dicek semua. Kita kewajiban kita ya itu kalau kita tunaikan. Nah sudah ya kita sampaikan bahwa nanti anaknya begini-begini, saya sampaikan kan, kamu udah tahu ya. Ya, jadi kewajiban saya tunaikan di hadapan Allah. Nanti dia nggak bisa nuntut di akhirat ya. Kan udah saya beritahu kamu wajib dakwah, wajib amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kamu nggak mau, itu bukan tanggung jawab saya ya. Tapi untuk itu ya kamu begini, saya mau kirim uang kalau
kamu begini, mau nggak? Gitu ya. Kalau enggak ya sudah kamu cari sendiri. Udah dewasa wajib ya. Dia sudah tanggung jawab dia. Ya, sebetulnya saya juga agak ngeri juga. Ya, kalau kadang-kadang anak dia itu ya sudah gitu ya. Itu orang kecil kita harus mengukur juga tuh. Ya, karena disitulah seni kapan kita harus tegas, ya, kapan kita harus lembut, ya. Itu seni, dan itu masing-masing orang akan berbeda. Ya, orang berbeda. Ya alhamdulillah, ya, saya juga nggak tugas-tugas begitu juga nggak. Terakhir ajak dialog, ngobrol, gitu kan, apa sih kamu maunya apa? Kamu mau jadi apa? Kamu udah kuliah semester segini. Sekarang kamu jadi apa? Saya minta untuk kamu pilih aspek dakwah apa yang kamu suka. Bidangnya ini ya sudah. Saya kayaknya sukanya ini, ya sudah kamu ikut tekuni. Ya, jadi perlu kita dialog, karena itu kewajiban kita sebagai orang tua. Ya, supaya anak tahu adabnya. Kamu tuh orang Islam. Ya, kewajiban kamu begini. Ya, kalau enggak ya kamu salah, kamu dosa. Nah, kewajiban saya kan kasih tahu bahwa dia sudah kemudian ikut, ya silakan. Kalau enggak, silakan. Ya, kita nggak bisa maksa. Ya, Nabi Nuh alaihissalam dia nggak bisa paksa anaknya untuk ikuti beliau. Ya, Nabi Lut alaihissalam nggak bisa paksa istrinya untuk ikut ikut suami. Jadi alhamdulillah ini hak. Jadi kita harus hati-hati, karena di dalam deklarasi masalah asasi manusia itu konsep hak tadi itu berbeda dengan konsep Islam tadi. Ya, kalau di sana kan ada hak itu selama tidak melanggar hak orang lain batasannya. Ya, kalau kita enggak, hak itu konsepnya jelas sesuai dengan ketentuan Allah. So bisa jadi ada kewajiban yang melanggar orang lain, nggak apa-apa naik munkar tadi. Itu melanggar orang lain mesti. Ya, itu kan hak untuk maksiat, hak untuk murtad nggak ada dalam Islam. Hak untuk kafir nggak ada. Ya, jadi saya berhak loh untuk mau maaf. Anda menyebarkan kemungkaran, menyebarkan kekufuran, menyebarkan kemusyrikan dalam pada Islam itu bukan hak. Ya. Terus sekarang aja nggak boleh. Ya kan? Baru kalau dia menghina orang lain. Jadi misalnya gini, kalau kita lihat itu konsepnya di KUHP kita kan, kalau orang mencederai orang lain, ya menghina gitu ya, melecehkan, baru dia bisa dituntut. Ya. Tapi kalau dia menghina Tuhan, ya, menghina agama, gitu ya, itu dalam batas tertentu dia nggak ada. Misalnya begini, di negara kita ini kan ada orang dulu puasa Ramadan lah ya, namanya dia misalnya nggak puasa, ya. Terus dia menampakkan ketidakpuasan itu, ya. Itu mungkar namanya. Itu nggak boleh, itu bukan hak dia, gitu. Dia nggak boleh. Loh, kalau dia nggak puasa dia sendiri orang nggak tahu, tapi begitu dia nggak puasa menampakkan dia nggak puasa, itu mungkar namanya. Itu nggak boleh. Ya. Jadi dia minum khamr gitu ya. Kalau sendiri siapa yang tahu. Tapi kalau dia sudah di jalan itu mungkar. Marwa minum mungkar kalau juga dia. Makanya dalam Islam itu kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi ya bunayya aqimi shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ya, perintahkanlah kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, dan cegahlah kemungkaran. Ya, kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, amar ma'ruf nahi munkar ini yang menentukan hidup dan matinya umat Islam. Jatuh bangunnya umat Islam tergantung pada kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. So inilah misi Nabi. Ya, Nabi itu diutuskan untuk amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan yang baik dan mencegah yang buruk, ya, yang al-munkar. Jadi kalau ini nggak dilaksanakan, maka umat Islam akan hancur. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, "Idza tarakat al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar, hurimat barakatul wahyi." Apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka diharamkan keberkahan wahyu. Jadi azab Allah itu bisa turun ketika amal yang ditegakkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan,
itu ada satu kampung sedang ada musibah. Rasulullah mengatakan kampung itu sedang diazab oleh Allah. Sahabat heran, ya Rasulullah, di kampung itu banyak orang soleh, ibadahnya seperti itu, bagaimana mereka diazab? Kata Rasulullah, mereka tidak peduli dengan kemungkaran yang ada di sekitar. Nah, kita mulai ini juga menjadi catatan juga. Kalau dalam konsep pembangunan harus masuk, ya, supaya pembangunan, supaya negara kita ini aman, ya, nggak dapat azab Allah. Ya. Salah satu rumusnya gitu ya, rumus nggak dapat azab Allah itu rumusnya apa? Tegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi kalau di Jakarta itu sudah nggak ada amal ma'ruf nahi munkar, ya. Karena ini secara kelompok fardu kifayah namanya. Di dalam surat Al-Imran ayat 104, "Wa takum minkum ummah." Adalah ada di antara kamu segolongan orang gitu. Di antara umat kamu harus ada sekelompok orang. Jadi amal nahi munkar itu hukumnya fardu ain untuk kita masing-masing. Tapi yang satu kelompok yang profesional, ya, yang memang fokus di situ harus ada. Wa takum minkum ummah, yang kerjaan yaquna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi harus ada di kalangan kita. Nah, itu yang disebut organisasi dakwah gitu. Gak semua umat saya harus masuk dalam organisasi itu, ya, tapi segolongan ini yang menangani kemungkaran secara profesional. Karena kalau mungkar ini ada yang bisa ditangani individual, ada yang nggak bisa, ada yang sistemik masalahnya. Ya, misalnya menghadapi narkoba, nggak bisa individual, gitu kan? Itu mungkar, harus ada lembaga, gitu. Itu kewajiban negara dan masyarakat juga wajib. Ya. Premanisme, kadang-kadang itu nggak bisa, ya. Misionaris, ya. Itu mungkar. Yang mengatasi seperti ini nggak bisa individu lagi, gitu. Harus ada kelompok yang profesional yang memang disiapkan untuk menghadapi al-munkar. Ini yang kewajibannya, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah di dalam masalah al-munkar. Nah, kalau ini nggak dilakukan, ya hancur. Pada saat ini pasti diazab oleh Allah. Bersyukurlah kadang-kadang masih ada ya saudara-saudara kita yang peduli dengan kemungkaran ini. Ya, karena kalau enggak azab Allah turun itu. Jadi ada sebagian masih ada yang peduli dengan itu. Ya. Kewajibannya sih bukan hanya ada, cukup karena untuk mengatasi kemungkaran. Bukan yang penting ada, karena fardu kifayah itu konsepnya konsep cukup. Ya. Untuk menyelenggarakan jenazah itu kifayah. Fardu. Tapi fardu kifayah ini bukan asal ada satu orang nggak cukup, nggak bisa, harus sekelompok orang sampai kewajiban itu terlaksana. Nah itu namanya kifayah. Kafa yang fi kifayatan, kafa maknanya cukup, ya. Ada dokter kandungan, ya, tapi nggak cukup jumlahnya, berarti belum terpenuhi kewajiban itu, ya. Ada ahli kristologi, tapi nggak cukup jumlahnya, berarti wajib. Ada guru sejarah yang mengajarkan sejarah dengan benar, tapi jumlahnya nggak cukup, berarti wajib, ya, wajib ditambah lagi. Ya, makanya fardu kifayah itu fardu untuk tegaknya masyarakat. Ya, masyarakat itu akan tegak kalau fardu kifayah ini dilaksanakan dengan baik. Nah, itulah amar nahi munkar. Nah, kalau kita melaksanakan amar nahi munkar, berarti melanggar hak orang yang mungkar tadi. Dia nggak bisa mengatakan, loh hak saya dong untuk maksiat, maaf. Tapi bukan begitu. Anda tidak punya hak, ya, untuk maksiat. Anda tidak punya hak untuk menyebarkan kemusyrikan. Anda tidak punya hak untuk kafir. Ya. Jadi kalau di Barat itu bukan hanya right to live, tapi juga right to die. Hak untuk hidup, ya, tapi juga mereka menjamin hak untuk mati. Jadi pilihan, kata mereka. Kan saya punya pilihan, ya, mau hidup mau mati tergantung saya. Oh, ini salah, ini konsepnya keliru. Kalau menurut Islam, ya, pandangannya nggak gitu. Tubuh Anda ini bukan milik Anda. Makanya Anda tidak punya hak mengatur seenaknya tubuh Anda sesuai dengan kemauan Anda. Enggak. Itu beda konsep, ya. Kalau orang sekuler mengatakan ini tubuh saya, boleh saya buka, boleh saya tutup, boleh saya sakiti, boleh saya mabuk segala macam. Oh nggak boleh gitu. Dalam
tubuh kamu itu punya Allah. Innalillahi. Ya, kita ini semua punya Allah. Karena ini amanah Allah bukan punya kita, maka namanya amanah. Tubuh kita harus kita gunakan bukan menurut kemauan kita, harus kita gunakan sesuai dengan yang memberikan amanah itu. Ini beda konsepnya, sangat beda. Ini harus hati-hati betul. Ya, jadi sekarang orang demo-demo menuntut hak, ya, kami hak ini hak ini. Anda nggak punya hak untuk durhaka pada Allah. Anda tidak punya hak untuk memamerkan aurat Anda. Ya. Jadi kalau kita kemudian mengkritisi itu, ya, itu bukan hanya hak kita, wajib ya, mengingatkan, tausiah, ya, ingatkan bahwa tubuh Anda itu bukan punya Anda. Ya. Jadi jangan digunakan seenaknya. Ya, sekarang ini Masya Allah makin hari ini lihat kondisi ya, pakaian baju aroma dalam haji itu bukan hak ya, itu jadi dia nggak punya hak untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi kita konsep haknya tadi, jadi human rights, hak asasi manusia sekarang ini istilah itu tidak kita kenal. Ada hukukul insan, ya, ada hukukul ibad. Saya ini hak warga negara untuk dapat pekerjaan yang layak, itu betul, itu sesuai dengan Islam. Tapi negara harus menjamin hak tadi sesuai dengan ketentuan Allah. Ya. Saya kemarin ke Malaysia itu sedih, saya ke Malaysia itu sedih. Satu pesawat karena kita ambil pesawat yang paling murah, ya. Itu barang TKI, TKW. Ya. Saya pikir apa? Pemerintah tidak sanggup ya kasih kerjaan di negeri kita sendiri. Malaysia itu dalam keadaan ekonominya sedang turun, ya. Masih sekitar 3 juta TKI kita di sana. Padahal kita itu kaya raya, pulau ribuan. Apa nggak bisa warga negaranya nggak ada kerja, taruh aja di pulau. Ya, kasih tunjangan sampai berapa bulan gitu ya, insya Allah hidup. Itu kaya sekali pulau-pulau kita ini ya. Untuk sekedar makan ya, ikan gitu ya, hidup insya Allah. Itu ada rusa, ada macam-macam. Ya, Pak, apa nggak bisa? Saya tuh apa itu benar? Berarti ini ada sesuatu yang salah kan? Berarti negara ini tidak menunaikan haknya, hak rakyatnya. Sampai dia harus meninggalkan ini, sampai harus meninggalkan keluarganya. Kadang-kadang istri meninggalkan suaminya. Yang pas kalau dia dapat di sana dapat majikan yang baik. Ya, ada beberapa majikan yang ngasih hak. Kadang-kadang beberapa bulan sekali jadi kasih uang untuk pulang, ya, untuk keluarganya. Ada saya tahu ada orang-orang yang baik begitu. Tapi kalau dia enggak, kita tahu bagaimana hak. Akhirnya dia tidak, kalau dia istri dia tidak menunaikan haknya, hak suaminya. Kan kasihan. Jadi ini nggak benar. Ya, misalnya hak perempuan yang melahirkan dan menyusui anak tadi kan itu kan seharusnya tanggung jawab negara. Ya, di Malaysia itu dikasih cuti kalau salah 4 atau 6 bulan. Pegawai negeri di Malaysia perempuan itu kalau menyusui anak yang melahirkan anak itu 6 bulan dapat cuti, dibayar. Ya, saya sering bercanda sekarang kalau saya jadi presiden, saya kasih cuti 2 tahun. Ya, jadi dia menyusui anaknya dan itu bekerja dia, itu hak dia dan kewajiban negara untuk menunaikan hak rakyatnya itu ya, supaya dia bisa mengasuh anak dengan baik karena itu hak anak kan. Tadi kan berangkat ayusina murti'ahu ya 2 tahun itu harus ditunaikan ya, ditunaikan dan dibayari oleh negara, dia dapat gaji. Saya ketemu dengan seorang ustadz yang istrinya orang Indonesia, istrinya orang Malaysia, pegawai negeri kan. Saya cerita 6 bulan istrinya kalau melahirkan gitu ya, itu dapat cuti 6 bulan. Di kita tetap berapa bulan dapat cuti ya, sampai kalau saya jadi presiden 2 tahun cuti ya. Atau 3 tahun lah ya, lebih apa namanya, lebih bagus ya kita cuti melahirkan anak, kita kasih itu haknya ya, kita tunaikan haknya ya. Kalau anaknya terus-menerus gimana Pak? Dia lahir 2 tahun lagi, ya nggak apa-apa. Ya, makanya Kementerian
pertama saya bubarkan nanti Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ya, itu perempuan udah banyak yang berdaya sekarang. Itu jadi beberapa penelitian sekarang ada kecenderungan prestasi perempuan itu naik di kampus-kampus dan prestasi laki-laki turun. Di Malaysia itu sudah sampai 65%. 70%, jadi rasio laki-laki dan perempuan yang di tingkat universitas itu udah lebih banyak perempuannya di Malaysia. Ya, di Indonesia saya sudah isi satu kampus Islam wisuda, 2/3 wisudanya perempuan. Ya, itu mungkin dampak dari pemberdayaan perempuan itu banyak perempuan yang berdaya. Ya, yang harus berdayakan itu keluarga. Jadi suami istri harus dididik untuk dia bisa mendidik anaknya. Coba Bapak Ibu sekarang perhatikan, anak kita itu Pak sekolah dari TK sampai tinggi itu nggak ada kurikulum untuk menjadi orang tua yang baik, itu nggak ada. Ya. Jadi betul-betul pendidikan kita itu hanya menyiapkan anak untuk menjadi karyawan yang baik, ya, untuk menjadi pekerja pabrik yang baik. Itu dia nggak disiapkan. Mana ada kurikulum dia? Ya, bisa mendidik anaknya. Nggak ada kurikulumnya. Ya. Jadi betul-betul coba dari SD sampai kurikulumnya mana dia jadi? Bagaimana menjadi orang tua yang baik? Bagaimana menjadi ibu yang baik? Bagaimana menjadi ayah yang baik? Saya punya kenalan di seorang psikolog, Pak Adriano Rusli. Sekarang beliau mengadakan pelatihan di berbagai daerah pendidikan akil Bali. Saya sudah pernah dengar beliau kasih pelatihan bagus konsep akil Bali gitu. Ya. Jadi harus ditunaikan hak anak itu sudah balik, sudah akal, sudah balik, sudah dewasa. Harus ditunaikan haknya. Ya. Nah itu yang sekarang saya kemarin studi banding ke beberapa lembaga di Malaysia. Saya konsultasi dengan Profesor Muhammad Nur. Karena kan saya sekarang pesantren saya sekarang buka program untuk SMA. Ya, saya beri nama Pristek, Pesantren for the Study of Islamic Thought and Civilization. Itu berangkat dari pengalaman saya pribadi. Dulu saya itu SMA ya, sudah sudah membaca buku Hamka udah selesai, tasawuf modern udah selesai, saya sudah kitab Ta'limul Muta'lim udah tamat berapa kali, kitab Uqudul Rijal, kitab kawin ya, kitab hak suami istri itu saya SMA udah tamat 2 kali ya. Kemudian kitab Nahwu Shoroh udah tamat, saya SMA umum, saya bisa SMA negeri ya. Jadi saya sudah tamat SMP itu udah tamat Arba'in Nawawiyah, Bidayatul Hidayah, kitab Imam Ghazali, kemudian kitab ini. Nah sekarang saya coba untuk anak saya yang SMP, ya, karena saya di pesantren sendiri, wajibkan itu. Kemarin saya kirim anak saya dengan teman-temannya ke Jawa Timur 1 bulan, ya, pada seorang kiai di sana menamatkan kitab Adabul Alim wal Muta'alim, karangan Kiai Hasyim Asy'ari. Itu kitab adab guru dan murid. Ya. Alhamdulillah bagus hasilnya. Dia senang ilmu ya, jadi umur 14 tahun itu udah senang kuliah filsafat, kuliah dan ternyata bisa ya. Karena saya misalnya SMA itu saya udah baca filsafat ontologi dalam Islam, tetap saya juga tetap belajar fisika, kimia, matematika saya belajar ya. Jadi kalau saya lihat di dalam sejarah Rasulullah, pendidikan Rasulullah luar biasa. Anak-anak umur 13-14 tahun waktu itu sudah siap perang. Bahkan mereka datang kepada Rasulullah minta diizinkan untuk ikut perang ya. Abdullah bin Umar itu datang kepada Rasulullah umur 14 tahun. Waktu itu mau perang Uhud, oleh Rasulullah tidak diizinkan gitu. Karena masih 14 tahun. Waktu umur sudah 15 tahun datang lagi pada Rasulullah gitu. Waktu itu mau perang Khandaq baru diizinkan oleh Rasulullah. Nanti oleh Umar bin Abdul Aziz itu dijadikan kebijakan 15 tahun itu batas anak dan dewasa. Jadi Bang Aat ini punya konsep ya bahwa remaja itu konsep yang salah. Tidak ada banget istilah itu sekarang salah lagi dibikin istilah remaja masjid. Karena nggak ada konsepnya remaja. Nah sekarang kalau kita baca anak SMA sekarang itu hanya disiapkan untuk masuk universitas. Jadi SMA itu konsepnya pra-university, sehingga anak SMA tidak dibuat matang, ya, tidak disiapkan untuk mandiri. Dia
Dia dilatih menjawab soal supaya bisa masuk diterima di universitas. Ini pendidikan kita mundur, bahkan mundur dibandingkan zaman Belanda. Karena dulu SMA di zaman Belanda itu sudah matang. Mu'alimin dulu SMA semua. SMA di masa Belanda dulu ada Jamiat Khair di Jakarta. Tahun 1906 sudah ada sekolah setingkat SMA di Jakarta yang guru-gurunya itu para ulama dari berbagai dunia Islam, dari Tunis, dari Sudan, dari Saudi. Itu tahun 1906 sudah ada. Saya cek lagi sejarah pendidikan Islam, kurikulumnya Pak Hasan, kurikulum Mu'alimin Jogja, ada sejarahnya itu. Ternyata dulu semua sama. Saya dapat cerita seorang tokoh pendidikan di Surabaya, dulu dosen ITS, dosen elektro. Dia cerita, saya tahun 62 ya. Dia bilang saya lulus SMP di Surabaya. Waktu itu saya daftar SGA, dulu SGA 4 tahun, sekolah guru atas. Itu 4 tahun. Ya, namanya Pak Abdul Qadir ini. Ditolak masuk SGA. Dilihat rapotnya, nggak memenuhi syarat masuk SGA, di bawah standar. Terus dia daftar ke SMA 2. SMA 2 ini SMA paling bagus. Langsung diterima dengan rapot yang sama. Jadi waktu itu untuk menjadi guru, ya itu standarnya tinggi. Standarnya tinggi. Jadi yang, Fuad Hasan masuk SGA itu, dia bilang Fuad Hasan tuh rapotnya bagus, pintar, masuk SGA. Jadi ternyata kalau kita lihat di dalam dunia pendidikan kita, itu sekarang kita ditarik ke atas gitu. Ya SMA sekarang dianggap ini anak-anak, ya dibersihkan anak-anak. Nah, itu menurut saya itu hak anak sejak dia sudah dewasa nggak ditunaikan. Hak dia untuk tahu adab, hak dia untuk tahu pemikiran, hak dia untuk ini nggak ditunaikan. Akhirnya kasihan anak ini sudah dewasa tubuhnya, sudah matang syahwatnya, ya, tapi dia tetap diposisikan sebagai anak-anak. Ya, bahkan dia tidak ngerti mana baik, mana buruk, mana yang utama, mana tidak utama, yang mana penting, mana tidak penting. Itu nggak tahu ada. Yang sedih lagi saya kenalnya nggak ngerti. Misalnya siapa tokoh wanitanya nggak tahu, karena nggak dikenalkan sama sekali. Jadi hak ya anak tadi yang sudah dewasa, ya nggak ditunaikan di dalam pendidikan. Nah itu nggak boleh. Ya, saya baru menyadari juga. Akhirnya saya minta teman-teman saya yang sudah dokter juga, saya sekarang ngajar SMA. Satu kali ini kita salah konsep. Selama ini seolah kalau namanya guru itu nggak usah yang pintar. Kalau sudah dokter ngajarnya di pasca itu keliru. Ini keliru dulu nggak begini, ulama kita dulu nggak begitu. Ulama kita dulu ngajar itu yang mulai dari yang rendah itu guru-gurunya pintar-pintar. Nanti yang menentukan kualitas anak ini adalah gurunya itu. Gurunya dia harus orang yang soleh, orang yang alim, orang-orang yang berakhlak mulia. Baik, adalah itulah ya. Jadi ini hari hak asasi manusia tadi ya, kita luruskan konsep hak-hak hamba, hukukul ibad. Itu ada hak yang Allah yang menentukan. Jadi bukan kita yang ngarang-ngarang menentuin hak kita sendiri gitu kan. Kalau kita bekerja keras, kita dapat harta, kita dikasih tahu di dalam harta itu ada hak orang miskin. Nah, berarti kan kalau kita nggak ada wahyu seperti itu, kita nggak tahu ini harta saya kok kenapa harus saya harus saya kasih orang lain gitu kan. Nah itu nggak betul cara berpikir begitu. Baik, demikian bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.